Perpulungan sekelingi Tuhan, selamat wari minggu man bantak rina. Mejuah-juah, mari dage si pesikap pusuh pratenta, lako bengket kubas kebak tinta sekalenda. Ibas gelar di bata bapa, ulu krina keniulian geloh. Ibas gelar anaknya Yesus Kristus, si metunggung ngalaukan puji-pujiin. Ras ibas gelar kesaksi badia, si pegegehi manusia, si ngajari kita muji di bata alu maholi. Perkuah ate ras dame, ibas di bata bapa. Ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ras ibas kerembakan kesaksi badia, ras kita kerina gelah. Amin. Kata Kristus sidem alu kini bayakan geluh menibas pusuh pratendo. Siajar-ajaranlah kam alu kepentaran. Endekanlah masmur, endenden pujin, ras endenden pertendin. Rendelah muji di bata dengan ngatakan bujur ibas ukurndo. Endam invokasio sisih man banta si terbuat ibas Kolose 3 ayat 10:6. Erpalaskan kata di batenda, mari raduras kita muji Tuhan. Alu rende ibas kitab nenden tanari nomor 282 bait pertama rasi petulukan kukatakan bujur bandu. Perpulungan Sin Muhammad Radu Kudul Kamkrina. Mari kita masuk kubas pengakuan dosa. Tuhan nggoncidahkan kinulin ras kemulianna. Janah nina ola deheri kujenda. Tang-tangi selopndo sebab kam sangana tedis ibas tanah si badia. Aku kap di bata nini-ninindu di bata Abraham, Ishak ras Jakob. Sekejap makalah kita mengutunggung deheri di bata, rekitekan kita ngeluh ibas dosa. Rekitekan sie
marilah reh kita ngadap ku Tuhan, ngakuken krina salah ras dosa anta. Gelah kita krina ipetungungken Tuhan. Mari dege kita bengket kubas paksa tenang. Paksa tenang si benakan. Berita pengalami dosa. Kensa kita enggo ngakukan kerina salah ras dosa anta. Maka selaku persuruhan dibata, aku nehken katana man banta kerina. Nina Tuhan, kutamakan me undang-undangku kubas pesuhna. Janah kusuratkan me kubas ukurna. Kulupakan me dosa-dosana ras perbahanana si jahat. Malam mateta sebab engkau ya lemi dibata dosa anta. Makasih puji ia arah kitab Nendenta nomor 454 ayat si pertama ras ketulukan bujur man bandu Tuhan. Turang rasenina sekeliling Tuhan ta sehmo paksana kita kubas pengogen si pemena. Kata dibata si jadi ogen tas kalenda emkap ibas kitab ulangan bindu 30 sada ayat 14 seh 22. Mari si buka pustaka si badianta. Kenca bage nina Tuhan man Musa lanai kam dekah ngeloh lebuhkan Joshua baba ku kemah perjumpaan maka banci ku berikan man bana perintah-perintahku. Lawas Musa ras Joshua ku kemah maka teridah Tuhan man Musa ras Joshua ije ibas binangun embon si pajak deher pintun kemah Nina Tuhan man Musa
Lanain dekah mate makam. Kencakam mate bangsa enda lana setia man bangku. Janah ilanggarna perpadanan sikubahan ras iya. Itading kena aku. Isembahna di bata-bata kalak perbegu. Singiani negeri sinandangi ibang ketina Adi jadi si tentu murawa aku man bana. Kutadingkan iya. Maka kernep iya. Melala marah sim sangat jadi man bana. Jenari maka itekna maka syekrina jadi man bana erketekan aku Tuhan di batana lanai ras iya. Maka la aku git nampati iya. Ibas paksa si erketekan enggo ibanna si jahat dengan nembahku di bata si deban. Genduari suratkanlah nenda ajarkan man bangsa Israel maka nenden jadi saksingku man bana. Kutamakan ia ku negeri sidum kebayakan dengan muhumur suwe rasi enggo kupadankan man nini-ninina. Ijah banci ia datkan nakan bagi ati-atena janah ia ngeloh ibas kesenangan. Tapi inilah mo iya isembahna di bata si deban. Itulah na aku. Ilanggarna perpadananku. Maka melala mara jadi man bana. Tetapi denden enda tetap yedekan sinur surna jadi saksi ngelawan iya. Sebab gundari ope dengar kutamakan ia ku negeri si kupadankan mereka caman bana. Nggo kuteh prokurna. Ibas wari ka isuratkan Musa denden janah ia ajarkanna man bangsa Israel. Ketuahan kalak semugikan kata dibata dengan simangkai kenca ibas geluhna setiap wari. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang berkuasa dan memberikan terang dalam hidup kami. Pertolongan Roh Kudus memimpin kami dan mengajari kami, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan memberi cahaya baru dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 17. Mari kita membuka Alkitab kita, Wahyu 12 ayat 10 sampai 17. Firman Tuhan berkata, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Naga memburu perempuan itu, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu.
Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat hari Minggu. Tema kita pada hari ini adalah Allah memelihara umatnya. Dan minggu ini diberi nama dengan kantante, artinya bernyanyilah. Bernyanyi artinya adalah luapan suatu perasaan yang timbul dan bersumber dari hati dan jiwa, yang diungkapkan melalui suara dengan penuh sukacita. Saudaraku, bernyanyi adalah obat bagi jiwa dan dapat memberi keuntungan yang banyak dalam kehidupan kita. Pada saat ini, pada minggu ini, keuntungan antara lain, yang pertama, dengan bernyanyi mampu membebaskan kita dari kuasa iblis. Kita melihat bagaimana ketika Saul dikuasai oleh iblis, maka Daud bernyanyi, setan pergi dalam ketakutan. Luar biasa. Yang kedua, kita melihat ternyata dengan bernyanyi, sebesar apapun gunung dan benteng yang menghalangi, ternyata dengan bernyanyi bersorak, dia runtuh. Kita melihat bagaimana orang Israel mengelilingi kota Yeriko 7 kali dengan bernyanyi, langsung roboh. Luar biasa, saudara-saudaraku. Yang ketiga, kita melihat bahwa dengan bernyanyi kita dapat diberi suatu kekuatan, ketenangan, bahkan memberikan semangat hidup. Kita melihat ketika Daud lelah bekerja menggembalakan dombanya, dia bernyanyi, dia menjadi tenang. Ketika orang-orang Israel pergi ke Yerusalem merayakan perayaan agama, mereka sambil bernyanyi, ketakutan, keresahan dalam hidup hilang. Luar biasa. Hari ini kita ingatkan saudara, siapa yang bersukacita bernyanyi dan mengisi hidupnya dengan nyanyian, pujian dan mazmur, luar biasa, maka di hidupnya penuh dengan berkat dan anugerah Tuhan. Tetapi siapa yang jarang bahkan tidak mau bernyanyi dalam kehidupan ini, dia tetap hidupnya dalam orang-orang duka. Jadi jangan pernah hidup seperti orang-orang yang berduka, sebab keuntungan bernyanyi luar biasa, banyak membangun kehidupan kita. Kitab Wahyu pada hari ini berisi nubuatan yang bercerita tentang penderitaan orang-orang percaya, sebab iblis terus memakai orang-orang politik, penguasa-penguasa sebagai alatnya, dan mereka tidak mengakui bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Raja. Mengapa demikian, saudaraku? Dalam kitab Wahyu, iblis ini digambarkan ular, naga, burung nasar. Dia tahu, dia sadar dia telah kalah dalam peperangan iman, tapi dia geram, ingin menghancurkan, bahwa di balik kekalahannya dia terus bangkit, mengalahkan semua keturunan perempuan, yaitu orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Nats kita hari ini, bagaimanapun usaha iblis mengejar, menghancurkan hidup orang-orang percaya, tetap saja sia-sia. Kita melihat apa yang digambarkan keturunan perempuan dari ayat 12. Apa yang direncanakan, apa yang dibuatkan tentang kebenaran, iblis mengatur strategi untuk penghancuran.
pada waktu Yesus lahir, iblis memakai Raja Herodes sebagai alatnya, sehingga keluar perintah semua anak laki-laki 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Kita juga melihat ketika Yesus mengajar tentang kerajaan Allah selama 3 tahun dan membuat tanda mukjizat, maka gerakan-gerakan politik, ahli-ahli Taurat, pemerintahan Romawi, semua mengatur strategi, mencari kelemahan, mencari kekurangan supaya Yesus dapat dihukum, ditangkap. Memang pada akhir hidupnya Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan oleh prajurit Romawi. Namun pada hari ketiga dia bangkit. Ternyata oleh kebangkitannya semuanya kalah. Kekalahan ini membuat iblis bukan diam, tapi justru semakin ganas. Pertanyaannya, mengapa orang percaya banyak yang rela mati, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan? Jadi salah satu jalan adalah dengan menunggu keturunan dari perempuan, keturunan orang-orang percaya, nabi, rasul, dan orang-orang yang telah menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus. Ternyata Tuhan juga memakai bumi di mana tempat iblis ada untuk memenangkan peperangan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Suara ngauman inilah yang menakutkan orang-orang, padahal taringnya sudah patah. Itu cara kelicikan iblis. Hari ini saudara, dengan tema kita Allah memelihara umatnya, kita melihat pemeliharaan diperlihatkan oleh Allah dapat membungkam kuasa iblis, yaitu yang pertama, darah anak domba. Darah bukan sarana, tapi dasar. Pencurahan darah Kristus di salib adalah sebagai korban penebusan atas dosa-dosa kita. Kita melihat pada Yesus, waktu Yesus disalibkan jam 3 puncak penderitaan, dia berteriak, Eli Eli lama sabaktani. Lambungnya ditusuk, keluar darah. Maka ada 2 kejadian di sana. Yang pertama adalah tirai bait Allah terbelah jadi 2 dan adanya gempa bumi yang dahsyat. Pada zaman Musa kita melihat darah domba diolesi di atas pintu rumah. Ketika malaikat maut lewat, maka semua isi keluarga itu selamat. Inilah makna darah yang dicurahkan Yesus di atas kayu salib, dan inilah landasan kesaksian orang-orang percaya. Itulah sebabnya dikatakan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, kita diselamatkan. Dan ini dasar memberitakan Injil sepanjang masa. Dasar keyakinan inilah memperoleh kepastian dalam Tuhan. Maka kita tidak pernah takut terhadap serangan iblis. Justru tiada gentar merelakan hidup, memberi diri kepada Tuhan karena iman kita kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang memang kita melihat kekuatan iblis semakin canggih, sebab dibayangi terus oleh rasa takut, khawatir. Sebab sekarang ini iblis mungkin memberikan serangannya melalui virus. Kita tidak melihat virusnya, tapi kita dengan berita ini menakutkan bagi hidup kita. Saudaraku, seharusnya kita harus tetap bersyukur, sebab oleh darah Yesus kita terus dipelihara. Tapi mengapa banyak orang Kristen yang ragu? Baru-baru ini Komnas HAM memberikan suatu perintah bahwa di rumah tahanan supaya dikurangi, dan banyak yang dikeluarkan dari tahanan, dari penjara. Tapi yang keluar ini, yang seharusnya mereka bersukacita, tapi justru juga ada yang kembali berbuat jahat. Artinya apa? Anugerah yang diberikan kepada mereka tidak disyukuri. Ada yang menerima bantuan sembako, baik dari pemerintah, gereja, bahkan dari donatur, namun ada jadi penadah, dan ada yang diterima untuk dijual, untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Tidak tahu mengucap syukur. Iblis sering memakai kehebatan, kekuasaan manusia, meruntuhkan persekutuan. Kita melihat pada zaman Daniel, zaman Yesus, selalu mereka mencari kelemahan, kekurangan. Karena itu kita diharapkan
tetap waspada, tetap bertahan dalam pengharapan kita. Dan ketika ada kebenaran, hiduplah dalam kebenaran itu. Satu contoh begini, ada seorang bapak pada suatu hari pergi dengan anaknya ke kantor. Karena anaknya ini libur, maka bapaknya berkata, kita pergi ke kantor, engkau menjadi supirku. Dan hari ini mobil kita harus dibawa ke bengkel. Aku diantar kantor, sampai di kantor engkau membawa mobil ke bengkel. Dan jam 4 sore kita akan pulang bersama. Pada waktu itu masih jam 1 siang. Dan ketika mereka sampai di kantor, maka anaknya pergi ke bengkel. Karena menunggu waktu sampai 4 jam, maka dia berpikir lebih baik menonton ke bioskop. Dan karena bertemu dengan temannya, mereka bersanda gurau dan pergi menonton bersama-sama. Dan pulang menonton bioskop sudah jam 5. Lalu dia pergi ke bengkel dan menjemput ayahnya di kantor. Lalu ayahnya berkata, mengapa lama pulang? Anaknya menjawab, mobilnya baru selesai. Lalu bapaknya berkata, ada yang salah dengan dirimu, sobat. Mengapa engkau tidak berani mengatakan kebenaran? Lalu anaknya marah. Aku berkata benar. Mobil kita baru siap. Setelah siap aku menjemput bapak. Tapi bapaknya berkata, tadi 3:30 saya telepon bengkel. Katanya jam 3 mobilnya sudah selesai. Ini bukan salahmu, salah bapak. Jadi bapaklah yang seharusnya dihukum hari ini. Hukumannya apa? Bapak jalan kaki pulang, engkau bawa mobil. Diusahakan anaknya ini supaya bapaknya naik mobil, bapaknya nggak mau. Bapaknya jalan, tapi karena anaknya ini nggak berani meninggalkan bapaknya, maka anaknya harus mengikut bapaknya dengan jalan pelan-pelan. Lalu sampai di rumah, anaknya minta ampun. Kebenaran yang telah diberikan oleh ayahnya melalui hukuman atas dirinya membuat anaknya hidup dalam kebenaran dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sesuatu yang luar biasa. Dan itulah cara Tuhan. Yang kedua, saudara, bahwa pada hari ini kita melihat Allah tidak bisa membatasi pemeliharaannya terhadap hidup orang percaya. Baik di bumi, dimanapun, yang penting sekarang adalah kita setia dan teguh di dalam iman, supaya kita menjadi pemenang. Betapa berharganya nilai penebusan kita oleh darah Kristus. Dan dengan nilai yang harga inilah kita diingatkan, kita punya harga yang tinggi, kualitas yang tinggi. Kita bukan murahan. Kita ini seperti ayam laga, bukan seperti ayam potong. Kita berlatih, bertarung, bukan hidup, tidur, makan, lalu menunggu untuk dipotong. Itu makanya bacaan kita dikatakan bahwa Musa dan Yosua harus mempersiapkan pengajaran dan firman Tuhan melalui nyanyian sebagai dasar kekuatan orang-orang Israel ketika nanti sampai di tanah Kanaan. Karena yang ditunggu oleh iblis selalu adalah keturunan orang-orang percaya. Dan supaya nanti pemeliharaan Tuhan tetap terus walaupun sampai di tanah Kanaan, maka ketika iblis datang, orang-orang percaya tetap teguh dalam imannya. Dengan demikian saudara, kesaksian iman kita adalah bukti bahwa kita adalah pemenang dalam peperangan. Irpokasio mengatakan, motivasi hidup dengan membangun hidup bermazmur, bersorak-sorai. Tadi kita melihat bahwa ketika kita bersorak-sorai, iblis kalah. Hati dan jiwa kita terbebas dari kelelahan, kekhawatiran, rasa takut. Iblisnya lari dari kita. Dengan bernyanyi, bersorak, memuliakan Tuhan, berarti kita mampu melawan kekuatan lawan, meruntuhkan serangan-serangan, dan memberikan semangat motivasi. Sehingga kita tidak pernah lelah, sama seperti burung Raja Wali. Apa yang dikatakan Yesaya 40 ayat 31. Walaupun kita berjalan, berlari, kita tidak akan pernah lelah.
Jadilah orang percaya yang tangguh dan tetap memperlengkapi hidup dengan nyanyian dan ucapan syukur, maka kita tetap menjadi saksi Kristus yang penuh pengharapan sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau telah mencurahkan darah-Mu, dan itu menjadi dasar kesaksian kami. Dan biarlah itu menjadi suatu kesaksian bagi hidup kami, sehingga kami dapat melawan serangan-serangan kuasa kegelapan dengan mampu bersorak bernyanyi di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hidup kami dan firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Amin. Perpulungan ni Tuhan, mari ras kam krina tedis. Mari radu ras si aku kan kini tegenta. Radu kan krina kalak Kristen i dunia ida. Ninta dagi ras-ras. Aku tek mandi bata. Bapa silar sibar kuasana. Sino palangit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anaknya si tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia tubuh idurus si muda nari si sok liamen tergelar si Maria singanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus ni pakukan ku kayu persilang mate jenari ikuburkan nusur kudoni kematen peteluarikan ngoke kay bas si mate nari nangkeh ku surga. Perkundul na arah kemohon di bata, Bapa silar sibar kuasana. Jenari rehmia pagi, ngeranakan singgeluh rasi engkau mati. Aku tekman kesah si badia, janah lid sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini ken kula kegeluhan sirasa lalap. Amin. Perpulungan ni Tuhan banci kam kundul kerina. Mari si pesikap pengatakan bujur taman di bata seh kita merekan pengatakan bujur man Tuhan. Nina di bata oh sinina-sininangku ingat perkuah ate di bata simbelin si isah kena man banta kupindo man bandu. Endeskanlah kulandu mandi bata saja selaku persembahan singgeloh rikutkan singena Athena. Sebab bagaimana arusna kam bersembah mandi bata suwe ras biakdu selaku makhluk sirukur. Mari sangan sepulung persembahan ta. Mari radurende kita arah kitab dendenta nomor 450 bait sada rasi petulukan. Andeskan kami man bandu. Andaskan
kapen pasu-pasu dumin gelah si tading ibas kami ajarin dudage kami brek persembahan Bandung. Kekelengan di Tuhan, seh paksana kita toto guna persembahan ras pertoton safatta ibas minggu enda. Diberikan kami kesempatan manbanta guna toto secara pribadi tengah-tengah jabunta skala-skala. Pertoton si benakan. Tuhan standai kami arah kesebadia. Bujur ikatakan kami ibas pangarak-ngarak ndo sada manggo enda kekrina keguluhan kami Bapa. Ibas berbagai persoalan restekanan si alami kami. Di tengah-tengah keluarga kami, bagai di tengah-tengah lingkungan kami, rasa negara kami. Sitik kelpela terliken uga blinna kuasandu numpak-numpak keguluhan kami seasa gundare pe kami sehat kerina Tuhan. Termulia kami ibas geluh kami. Bisa kami ibas geluhan kami Tuhan. Ibas wari minggu enda ertoto kaiman bandu karena rezeki singgo berikan ibas geluhan kami. Sehingga dai sada bagin ku berikan kami karena pengatakan bujur kami ibas pengarak-arak ndu guluhon kami pasu-pasundu kai nggosi berikan kami lebih-lebih si tading ibas kami Tuhan kam ngatur kenca gelah arbluh na kami ngatur kenca kai ibas perguluhon kami lebih-lebih ibas krina sinasilit kami sadar kami bahwa krina kam kak mereka bujur Tuhan ibas pemerintahan kami secara khusus Tuhan nertoto kami ku tengah-tengah kehidupan kami skala-skala uga idah do krina kami paksana i rumah sebab situasi pandemi COVID-19 siwah silit reh ku tengah-tengah kami rebanca kami harus tading i rumah. Pakai kendu lagi waktu silit ibas kami Tuhan. Gelah min ibas kami pulung i rumahe. Reh litna waktu kami nandai kam. Reh ranggutna kami ras keluarga kami. Ras anak kami ras perbulangan kami. Bagai pekrina keluarga besar kami i rumah Tuhan. Bahan maka situasi tempat tertekane Tuhan menjadi sebuah situasi singikat kami lebih paguh rekini tekan man bandu lebih paguh keluarga di tengah-tengah keluarga besar kami situasi si menghimpit bagaimana Tuhan jadi kendulah jadi sada kesempatan kami gelah kami semakin terikat man bandu keluarga kami si peduakan Tuhan tentu melalakal perbedaan kami sini dahdo sada pelalik terligen Tuhan mankrina anak-anak kami KKR Permata remaja Moria Mamre
lansia, pendeta kami, pertua kami kerina Bapa. Tandai indu kami skala-skala. Sada pelalik terligen ibas matando. Turi hindu kerina pusuh perhatian kami Bapa. Gelah ibas kai pi persoalan kami. Kami bersembah ras mengandalkan kami ibas keluhan kami. Te kami Tuhan. Bicara guape kondisi kami. Galangan kam ras kuasando asang persoalan si hadapi kami. Iserahkan kami kerana persoalan kami, kubas tandu saja. Bagai Tuhan, retoto kami secara khusus mankrina tenaga kesehatan kami mengambil bagian. Ibas membantu ras menolong teman-teman kami mengalami infeksi ibas COVID-19 henda. Petetap peteguh hindu kerina kini terkena. Berikan semangat si menyala-nyala ibas ia melayani dahinna Bapa. Gelah kerina tenaga kesehatan denda, dokter, perawat, bagai peras relawan kerina Bapa. Megegeh hian dahikan dahinne. Gelah reklalana kala si sembuh ras malam bas penakitna COVID ini nari Tuhan. Bagai Bapa, tua hindu kerina pusuh perhatian pemimpin kami. Presiden nari, gubernur, raskrina kalak sing ambil bagian guna menanggulangi COVID ini dai Tuhan. Bahan maka ibas tekanan sebagian darupana. Tumbuh kenduman kami kerina kini resadan. Gelah tridah tuhu-tuhu. Ibas persoalan sebagian da. Baci kami kerina rakyat Indonesia bersatu padu. Menyelesaikan persoalan ras menyelesaikan COVID-19 yang ada Tuhan. Te kami adi beri kendu hikmat ras kebijaksanaan man pemimpin kami krina enda pagi rekedungan alu moholi Tuhan. Endam pertoton kami si atekan kami sahabat kami man bandu melaladeng akal ate kami turikan kami Tuhan. Tapi te kami galangan kam asang kai pisi hadapi kami. Maka Tuhan serahkan kami pergeluh kami ras jemaat kami krina di tengah jabuna masing-masing kubas tandu saja. Sanggup kami ngelewati kerana persoalan enda. Ibas gelar Tuhan Yesus. Serahkan kami pemindon enda kubas tandu saja. Amin. Kekelengan ini Tuhan iundang kami kita kerana tedis. Seh paksana sibelaskan perpadanan ta. Di bata engkau mereka kinulin ras kemuliaan naman banta. Maka sejadi tekata ninta dagi ras-ras. Tetap aku remeriah ukur alurende. Nurikan kemuliaan Tuhan segedang-gedang geluhku. Guna peteguhi perpadanan ta, ras kita rendai bas kitab nenden nomor 463 bait si pemena ras si peduakan. Kita enggo menang. Kita go menang.
Kekelengan ni Tuhan, mari si pebulat ukurta, raduras kita ertoto bagi pertoton Tuhan ni tadage. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin, rehmin kinirajandu, sehlah min pratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami akan cukup iswari sendah enda. Alami salah kami, bagi ni alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami ibaba kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur silat nari. Sebab kam kap sima di kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidekah-dekahna. Amin. Turang rasenina berkatlah janah saksikanlah kini luin di bata dengan pakaikan geluhnu pekena-kena doni enda. Maka guna pegegi kam alokanlah pasu-pasu idur di bata nari man banta sekala-sekala. I pasu-pasu janah ikawali di bata kam siang ayo di bata arsinal salibabondu janah melia satena ngenahan kam. I tatap di bata ku kam janah malam matenu i bahana. Amin. Jemaat Rawamangun yang dikasihi Tuhan, mujuah-juah dan salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami Majelis Rungkun GBKP Rawamangun ingin menyapa kita semua di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kita alami pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kita, dan kita juga tetap meletakkan pengharapan kita akan pertolongan Tuhan yang tidak berhenti di dalam kehidupan kita. Mengenai kegiatan gereja kita, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan mengenai kegiatan-kegiatan diakonia yang sedang kita laksanakan. Untuk rinci daripada kegiatan tersebut, kami persilahkan kepada Kabid Diakonia, Diakon kita, Diakon Nandeneni Bangun untuk menyampaikannya kepada kita semua. Kami persilakan. Mejuah-juah, puji Tuhan, di dalam kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, kami melihat rasa kebersamaan kita masih sangat tinggi, di mana beberapa jemaat dan donatur dengan tulus menjadi saluran berkat, dengan memberikan dukungan berupa bahan-bahan makanan untuk dibagikan kepada jemaat dan warga sekitar gereja yang membutuhkannya. Sehubungan dengan penyaluran dukungan tersebut, Diakonia telah menyalurkannya kepada jemaat-jemaat di 8 sektor dan juga beberapa warga di sekitar gereja. Perlu kami sampaikan bahwa daftar jemaat yang menerima dukungan tersebut kami peroleh dari diaken-diaken atau pengepkep jemaat di masing-masing sektor. Sesuai dengan stok yang ada saat ini, penyaluran dukungan bahan makanan tersebut masih bisa kita lanjutkan hingga bulan Juni 2020 mendatang. Mengenai dukungan diakonia, selain bahan makanan tersebut, majelis sedang membuat rancangannya dan akan digumuli serta diputuskan pada rapat runggun yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Mei mendatang. Demikianlah berita diakonia ini kami sampaikan kepada kita semua. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap memberi kita kekuatan untuk tetap saling berbagi seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Tetap bersemangat dan Tuhan Yesus memberkati.